Halo Sobat Art dimanapun kalian berada, di video kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Next 365 Day. Ya, film ini adalah kelanjutan dari film sebelumnya, yaitu 365 Day This Day. Bagi kalian yang belum nonton bisa cek deskripsi. Oke, langsung saja masuk ke videonya. And I knew it. Thank you. Я зараз зварю. Так, мабуть, фотограф. Can you help me? Przechodzę jakiś... Di film sebelumnya, saudara kembar Massimo tewas, mantan Massimo juga tewas, sedangkan Laura masih bisa diselamatkan. Beberapa waktu kemudian, Massimo mendatangi makam saudara kembarnya untuk mengenang kisah masa-masa kecil. Di sana ada juga Nacho dan ayahnya yang mengucapkan bela sungkawa karena kematian saudara kembar Massimo. Namun sayang, Massimo tidak peduli dengan hal itu karena Massimo sangat benci dengan si ayahnya Nacho sekaligus dengan Nacho. Apalagi Nacho dan ayahnya sudah masuk ke wilayah kekuasaan Massimo tanpa izin dari Massimo. Ya, Massimo dan ayah Nacho saling bersaing di dunia mafia. Setelah itu Massimo pun menyuruh Nacho beserta keluarga untuk secepatnya pergi dari wilayah kekuasaannya. Nacho dan ayahnya pun pergi dari sana. Waktu semakin berlalu dan saat ini kita pun diperlihatkan dengan Laura yang sudah pulih dari lukanya. Hubungan si Laura dan Massimo kian membaik. Setelah itu, Laura juga menemui Olga untuk bercerita tentang segala keluh kesahnya. Saat ini, Olga sangat senang sekali melihat temannya yang sudah kembali pulih dan akan segera bersenang-senang lagi. Singkatnya, Olga dan Laura menghabisi waktu bersama untuk makan di sebuah restoran. Tapi tak berapa lama kemudian, Laura mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu berasal dari Nacho yang masih belum bisa melupakan Laura. Laura pun tidak bisa menjawab permintaan dari Nacho dan terpaksa ia segera mengakhiri panggilan telepon itu karena Laura takut hubungannya dengan Massimo kembali retak seperti dulu. Setelah mendapatkan telepon itu, Laura juga mengatakan kepada Olga tentang sosok si Nacho yang menjadi pelindung Laura di saat Laura tengah menderita dan mengalami keterpurukan. Olga tidak menyarankan si Laura untuk kembali dengan Nacho karena itu sangat berbahaya dan bisa merusak rumah tangga Massimo dan Laura. Mendengar hal itu, Laura pun sebisa mungkin akan menjauhi Nacho. Hari demi hari berlalu, Laura dan Massimo juga menikmati pesta. Tetapi, sayang, kisah cinta mereka tidak semulus yang dibayangkan. Karena pada suatu ketika, Massimo ternyata tahu hubungan gelap dari Nacho dan juga Laura. Massimo bahkan tak segan-segan menuduh Laura telah tidur dengannya. Massimo sangat kesal sekali dengan keadaan itu. Ditambah lagi kebohongan yang Laura sembunyikan selama ini, di mana ternyata Laura sudah tidak hamil lagi karena kecelakaan yang menimpa Laura dulu menewaskan buah hati mereka di dalam kandungan. Apa yang terjadi ini semakin membuat Massimo benar-benar marah. Perpecahan pun terjadi di antara mereka. Dengan masalah yang menimpa Laura, Laura kemudian pergi bersama dengan Olga di Portugal. Di sana, mereka malah melihat sosok Nacho. Tak ada pilihan lain, Laura berusaha untuk bersembunyi agar tidak bertemu dengan Nacho. Di malam harinya, Laura dan Olga mendatangi sebuah klub. Dan di malam itu, si Laura malah bertemu dengan adiknya Nacho. Di sana, adiknya Nacho berusaha meminta maaf atas seluruh kebohongan kakaknya dulu ketika menyamar sebagai tukang kebunnya Massimo. Padahal sebenarnya bertujuan untuk menyusup ke markasnya Massimo.
Laura yang tidak puas dengan jawaban itu kemudian memutuskan untuk bertemu dengan Nacho. Pertemuan terjadi di antara mereka berdua. Mereka berdua saling mengingat kisah mereka dulu ketika Laura benar-benar terpuruk. Perlahan tapi pasti Nacho kembali meraih hati Laura. Laura yang memang saat ini berada dalam masalah kembali mengingat akan kenangan-kenangan indah itu. Dan bahkan Laura kini telah terbuai dengan Nacho. Mereka berdua pun kemudian menghabiskan waktu bersama di pinggir pantai yang terlihat begitu menakjubkan. Keesokan harinya, Nacho yang tidak tega melihat kesedihan dari Laura yang terus memikirkan Massimo, membuat Nacho pun menyuruh Laura untuk membuat sebuah pilihan, memilih si Nacho atau memilih Massimo. Nacho pun tidak bisa memaksakan Laura untuk jatuh cinta kepadanya, tapi yang jelas, Nacho selalu menunggu Laura sampai kapanpun. Laura pun akan memikirkan itu, dan untuk sementara waktu, ia akan mencoba berbicara dengan Massimo terlebih dahulu. Singkatnya, pembicaraan terjadi antara Laura dan Massimo. Tapi lagi-lagi, hubungan di antara mereka berdua semakin retak karena saling egois satu sama lain. Laura yang mendapatkan amarah dan kebencian dari Massimo yang begitu besar, membuat Laura pun menemui orang tuanya. Laura meminta saran dari ibunya untuk meninggalkan Massimo. Ibunya pun tidak mampu memberikan keputusan apa-apa, karena ibunya hanya ingin anaknya mendapatkan sebuah kebahagiaan. Sebelum Laura pergi, ibunya memberikan sebuah pesan pada Laura, yaitu carilah seseorang yang benar-benar mencintai Laura dan tidak pernah menyakiti atau bahkan melukai Laura. Laura sepertinya mendapatkan sebuah jawaban atas pilihan yang akan segera ia ambil. Tak cuma meminta saran dari ibunya, Laura juga meminta pendapat dari ayahnya. Dan karena Laura sudah mendapatkan semua saran dan pendapat, Laura pun memutuskan untuk bertemu dengan Massimo. Meskipun saat ini, Massimo tengah sangat marah sekali karena Massimo telah tahu jika Laura pernah berhubungan langsung dengan Nacho. Singkatnya, Laura pun pulang dan diantar oleh Nacho. Nacho yang dulunya adalah tukang kebun di tempatnya Massimo, jelas tahu alamat keberadaan si Massimo. Di perjalanan, Nacho mengungkapkan semua rasa sukanya pada Laura. Dan Nacho juga tidak mengharapkan Laura membalasnya begitu cepat. Nacho memberikan waktu kepada Laura untuk berpikir dan menentukan kebahagiaan terbaik yang harus Laura miliki. Laura pun senang melihat Nacho yang terbuka seperti itu. Setelah lama menempuh perjalanan, mereka pun akhirnya tiba. Di sana sebelum bertemu dengan Massimo, Laura mendapatkan pesan dari Olga agar si Laura tidak ingin menemui Massimo. Karena Olga takut Massimo akan membunuh Laura. Sebab Massimo sangat tidak ingin melihat perselingkuhan. Meski begitu, Laura tetap akan menemui Massimo untuk mencari lebih dalam bagaimanakah sifat Massimo yang sebenarnya. Pertemuan pun terjadi antara Massimo dan juga Laura. Di sana ternyata Massimo telah tahu tentang perselingkuhan Laura dengan Nacho. Massimo tidak terlalu memperdulikan itu, karena bagi Massimo, Laura adalah segalanya. Tak cuma itu, si Massimo juga berperilaku seperti ini karena perkataan ayahnya sewaktu kecil, yang mana jika seseorang menjadi miliknya Massimo, maka biarkan orang itu pergi dan tunggu apakah ia bakal kembali atau tidak. Jika dia tidak kembali, itu berarti bukan untuk Massimo, tapi jika kembali, orang itu akan menjadi milik Massimo selamanya. Setelah mendengar itu, Laura pun sangat senang sekali melihat perubahan sikap dari Massimo. Kisah ini ditutup dengan pertanyaan Massimo kepada Laura, apakah Laura bakalan kembali? Tapi Laura masih belum bisa menjawabnya. The Next 365 Day berakhir sampai di sini.